bahas. Every day gue bahas timnas. Bosan Dari gak? bangun pagi sampai gue tidur selalu ada yang tanya-tanya soal timnas. It's a good thing. It's a good thing. Gue nggak bosan, gue enjoy. Good. Ya, very enjoyable dan gue happy dengan performa timnas. Yes. Sebenarnya di luar ekspektasi. Seberapa prestigious Olimpiade itu dibanding sama event-event bola kayak Pildun, Euro, AFC dan sebagainya. Padahal bukan event khusus bola. Layakkah kita perjuangin mati-matian buat lolos ke sana? Dari mati-matian di lapangan sampai mati-matian lobby pemain abroad. Ya layak. Jadi di dunia itu ada 2 podium internasional yang dilihat oleh seluruh dunia. Itu saat untuk khususnya sepak bola ya. Itu Piala Dunia Yes, dan pasti. Olimpiade. Percaya proses. Tidak ada yang instan. Yang instan itu hanya gol jatuh dari langit dari Mudryk. Itu aja. Halo Sportify semuanya, selamat datang kembali di Sportify Indonesia. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat tentunya ya. Dan terima kasih udah meluangkan waktu untuk ketemu lagi di Sportify kali ini bersama saya Natasha Germania dan ditemani sama Coach Justin. Kayaknya sibuk banget. Gimana Chelsea kemarin? Tahu nggak Coach? Pas 4-0 aku udah pengen kayak, udahlah Sid, tiup aja pelut panjangnya Sid. Udah akhiri pertandingan ini. Gimana menurut Coach Justin? Itu Arsenal kurang tajam. Kalau tajam dikit 8-0 itu. Itu belum tajam ya? Kurang. Terlalu banyak peluang. Masa sih Coach kayak gitu? Maksudnya kalau tajam 10-0 bisa gitu. Tapi Iya. belakangnya Chelsea hancur. Chelsea parah, kipernya parah, Belakangnya parah. lebih parah. Karena upside-nya banyak banget. Tapi Coach, kenapa Pochettino lama banget untuk ganti pemain? Udah tahu belakangnya hancur. Nggak ngerti juga. Gue mah happy aja. Ya Gue iyalah. mah enjoy aja. Kacamatanya tapi biru tuh kayaknya. Harus dong, sesuai dengan baju. Lebih fashionable ya. Oke Coach, sebetulnya topik utama kita, ini kita juga akan ngebahas tentu saja timnas. Yang gue pikir sebuah... Every day gue bahas timnas. Bosan Dari nggak? bangun pagi sampai gue tidur, selalu ada yang tanya-tanya soal timnas. It's a good thing. It's a good thing. Gue nggak bosan, gue enjoy. Good. Ya, very enjoyable dan gue happy dengan performa timnas. Yes. Sebenarnya di luar ekspektasi. Sangat luar ekspektasi ya. Permainan bagus, menang, layak lolos, dan the journey continues. Iya. Semoga nggak sampai besok aja terus. Amin. Harapannya kan gitu. Ekspektasi kita juga akhirnya tinggi dengan dua kemenangan terakhir kan Indonesia. Tapi bukan hanya menang, tapi mainnya bagus. That's very important. Iya. Karena percuma menang, tapi kalau mainnya nggak bagus. Kalau gitu menang keberuntungan besar, gol jatuh dari langit, betul. Kayak Qatar gitu, nggak akan kemana-mana itu Qatar. Iya di Qatar aja. Semoga Qatar lewat lawan Jepang. Ya. Tapi kan ada ujian lagi nih Coach buat kita. Ya haruslah, kalau mau maju harus diuji terus lah. Lawan Korsel. Berat nggak menurut Coach Justin? Kita tahu lah Korsel mainnya kayak gimana. Kita tahu kalau kamu mau Korsel. Juara, you have to face the most dangerous team. Oke? Kalau target kita 4 besar, which is 3 yang masuk, kita harus bersedia ketemu siapapun. Ini masih levelnya Asia dulu, please deh. Kita nggak ketemu Brazil, Argentina, Spanyol, Jerman. Ini masih level Asia gitu loh. Jadi kenapa enggak? I don't see any reason kenapa kita enggak bisa lolos. Selama mindsetnya we want to win, terus fokus, jangan bikin kesalahan yang tolol. We can win the game dan lebih efektif aja. Gue rasa Korea nge-pair juga loh ketemu kita. Iya, serius. Ngelihat
kita Ngeliat kita lawan Jordania mainnya, kayak gitu, terus lawan Australia, lawan Qatar kita dikadangin. Lawan Qatar itu kan golnya 1 free kick salah Hernando, kedua penalti, nggak ada yang dari set play atau apa. Okay. Kita lawan Jordania itu 3 gol keren loh, walaupun keempat lemparan arahan itu keren juga. Tapi 3 gol benar-benar dari set play. Jadi Ya, set play satunya penalti ya. But that's okay. By the way kita cetak 5 gol. Cuman 1 di gawang sendiri. Gue sih optimis. Apalagi Nathan udah balik sekarang ya. Ya. Itu ngaruh banget tuh. Karena mungkin lawan Nathan jadinya... suka DM kamu juga nggak? Ini kan Pertanyaannya apaan sih? si Nat ini kan suka di DM sama pemain-pemain bola. Enggak. Kan Nathan masih enggak. umur di bawah aku. Masa sih? Oh iya. 23. Kamu juga masih pitik. Tapi coach, berarti dengan permainan kita, terus mungkin tim juga tahu ya bahwa ini tim bukan, bisa dibilang bukan tim sembarangan dan patut disegenin juga. Oh iya, absolutely. Kita itu harus masuk lapangan dengan dagu nggak ke atas, tapi straight ke mata lu, forward, lihat, I'm going to beat you today. Wow. Pada saat salaman, lihat semua di mata. Semua pemain. Bukan gini-gini doang. Enggak. Lihat semua. I'm going to fucking beat you today. Wow, itu Cywar juga Cywar, kan, Coach? Harus. Dari awal udah ngepres. Kalau bisa babak pertama 2 gol gitu. Apakah bisa? Bisa lah. Kenapa nggak bisa? It's just Korean, man. Iya, harus ditanam. Apalagi untuk kalian yang nggak suka kimchi, pasti rasanya lebih. Apaan sih? Semua orang suka kalau dikasih gratis. No, not me. Oh, masa sih? Sama sekali nggak bisa masuk. Oh, Sampai karena sini pedas keluar lagi. kali. Karena pedas atau rasa fermentasi asamnya? Ya dua semua. The whole kimchi. Teksturnya. All. Kenapa kita jadi bahas kimchi? Tapi menarik nih. Karena semua orang rata-rata pada suka kimchi nggak? Suka? Tuh, banyak orang yang suka kimchi. Coach, tapi selama pertandingan di grup ya, pemain coba top 3-nya Coach Justin. Pemain? Ya, Nggak yang bisa. paling berpengaruh Bagus Indonesia. Semua. Jadi it's just not fair. Enggak, gue nggak setuju dengan pertanyaan ini ya. Dalam arti, dan you're not the only one. Banyak yang tanya begitu. Oke. Gue tidak fair karena semua pemain itu punya kontribusi masing-masing. I agree. Bahwa mereka tidak cetak gol, tidak memberikan assist, bukan berarti mereka tidak punya kontribusi. Oke. Jadi untuk gue pertanyaan yang sangat tidak fair terhadap pemain-pemain lainnya. Karena itulah kenapa gue bilang otak kalian itu dicuci sama media massa bahwa yang harus cetak gol, assist itu yang terbaik. No, that's not true. Rizky Ridho main luar biasa. Oke. Bahkan Ferrari pun main sangat bagus, walaupun dia bikin berapa kesalahan 1-2, but that's okay. Hernando main luar biasa. Jadi kalau dibilang penting ya semua penting. Punya perannya masing-masing. Ya, walaupun kita memang yang sedikit agak lemah itu di sisi kanan kita ya, diserang dari 3 match diserang terus dari sisi itu. Tapi bukan berarti mereka nggak main bagus. Si Fajar itu berapa kali nyerang, bantu serangan, kasih 2 assist yang bagus. Itu kan harus dilihat juga. Walaupun defense-nya mungkin agak kurang ya. Tapi Cancelo pun kebobolan kayak bola-bola anak SSB gitu loh. Selevel Cancelo. TAA berkali-kali jebol lewat tiang kedua yang dia harusnya jaga. Jadi kalau pemain selevel mereka aja bisa bikin kesalahan itu, kenapa Fajar enggak? Cuman gue berharap Fajar belajar dari kesalahannya. Iya. Gitu. Ya contohnya dia kan kalah speed. Dia harus lebih pintar lagi, lebih kasih jarak lagi. Berarti kita ganti pertanyaannya, bukan pemain paling berpengaruh, tapi mungkin dari kalau di atas lapangan sisi mana yang perlu diperbaiki? Tadi Coach Justin udah bilang ya, berarti sisi kanan yang nantinya ini bisa jadi PR nih untuk lebih STY. Bagus lagi ya. Pasti diincar sama Korea. Udah tahu ya, pasti kan dipelajarin kan Coach kalau kayak gitu kan? Ya, pasti diincar. But that's okay. That's okay. That's okay. Lu kalau kebobolan 3, dicetak 4 gol, you still win the game. It's a big win juga kan, Coach? Beda kalau lu nggak cetak gol dan kebobolan 5, then you lose the game. Kayak your team. Kok siaran sendiri aja ya hari ini? Aku pulang dulu mau nangis.
Loh, Ya maksudnya fans Chelsea itu udah 2 tahun dibully habis-habisan. kayak kenapa gue juga suka Chelsea pada saat momen lagi runtuh-runtuhnya gini. Maksudnya, aduh lah, Apa? sedih aja. I'm trying to like menyukai tim dari Liga Inggris aja nggak ada kan. Terus aku mulai Arsenal dong. menyukai. The King of London. Iya dong. London is Tunggu red. dulu dong, coach. Tunggu dulu. Nggak perlu. Ini proses Iya kan Chelsea. yang penting bersaing terus. Chelsea main Eropa aja kagak. Main Liga Tarkam Eropa aja enggak. Tapi kembali lagi ke Korea Utara, Selatan. Dengan segala respect buat mereka, ya kita bisa menang. Definitely bisa menang. Dan semua pemain harus punya peran. Seperti kemarin lawan Jordania. Oke. Ini butuh nyali ya. It's about mental issue. Bukan skill. Bukan tactical. Tactical dua-dua bagus. Skill dua-dua bagus. Tapi butuh mental untuk bisa menghancurkan, meruntuhkan niat mereka. Untuk lawan Korsel. Ya. Dan kayaknya mental ini udah terdevelop sih dari pertandingan-pertandingan sebelumnya ini ya. We pick ya dari Qatar, Iya. Australia, Jordan, kita ngepick. Semoga ngepick terus. Harusnya harapannya. Kayak Argentina match pertama kalah lawan Saudi, juara dunia. Iya. Apakah kita bisa? Itu Nothing dihina. is impossible. Dihina. Iya. Nothing is Kalahnya impossible. sama Saudi lagi. Jadi semua bisa terjadi. Iya. Tapi yang penting ya itu mindset masuk lapangan untuk menang, bukan untuk seri, bukan untuk apa, untuk menang. Hanya menang yang berlaku. Itu harus dicuci otaknya sama Sintayong dan gue rasa itu sudah dilakukan Sintayong. Oke. We hope for the best untuk Indonesia di pertandingan menghadapi Korsel dan juga seterusnya. We have a very high hope. Harapan kita besar dan mentality menjadi salah satu juga ya coach ya. Kita berharap terbaik tentunya teman-teman semua. And jangan lupa setiap episode dari Sportify kalian bisa menanyakan apapun ke Coach Justin. Baik urusan sepak bola maupun yang non urusan sepak bola. Kita intip langsung nih dari Bobby 101. Hai Nat yang cantik, terima kasih. Dan coach yang makin kece mau tanya kenapa pengusaha Indonesia pemilik klub luar kayak Como, Tranmere Rovers, DC United nggak mau pakai pemain timnas kita yang sekarang masih main di Ligue 1 kayak Rizky Ridho, Witan, Hernando yang jelas-jelas pemain bagus dan layak main di abroad. Harusnya Pak Ete bisa jadi mediator supaya makin matang pemain kita ini. Nah ini Bobby ini agak over confidence ya. Emang confidence itu bagus ya coach? Enggak, ini tapi kalau over emang kasih, Coach Justin kenapa nggak mau? Gue kasih contoh aja. Hubner, Ivar Jenner yang pemain top ya. Di kita, Rafael Strike juga lah. Terus Nathan, oke. Itu masuk tim inti aja enggak. Jadi what makes you think Ridho Witan itu bisa masuk? Kalau mereka layak udah masuk. Jadi sebesar itu gap kita dengan klub-klub mereka. Dan kembali lagi pemilik kalau di sana nggak terlalu ya punya suara sih. Tapi ya gue nggak ngerti juga. Ini gue pertanyakan juga dan kesimpulan yang gue ambil yang memang we are not good enough. Rizky Ridho, Witan kan pernah main di luar dipulangin terus kan. Nah, Hernando jelasin nggak please deh kiper 178 come on. Bagus untuk Liga 1 aja. Di sana kiper paling kecil 183, 185 lah. Udah ya nyaris deket tiang gitu. Iya. Enggak, kalau Hernando sih enggak. Hernando fokus ke Liga 1 aja. Oke. Boleh pede tapi jangan pede-pede. Maksudnya tetap realistis kali ya coach. Harus kita realistis. Tahu iya. Standarisasi di luar tuh seperti apa dan sulit banget gitu. Sulit banget. Ya. Sangat sulit. Ya. Makanya itu kalau lu udah sekali keluar, ya usahakan lu stay di situ. Marcelino yang selalu main bagus di timnas, itu cadangan di Dance Divisi 2 Belgia, Divisi 2 cadangan. Iya ya. Gitu. Oke Bobby. Oke Bobby 101. Mungkin kelak pada ada harinya bahwa kita akan kirim pemain ke situ. Hopefully. Nih ada dari Sandi Indrawan.
Halo coach, mau tanya, kita tahu bersama pemerintah tidak boleh intervensi sepak bola di suatu negara, tetapi kita tahu juga peran pemerintah sangat penting bagi kemajuan sepak bola. Dari sudut pandang coach, apakah udah puas atau belum? Dan peran seperti apa yang harus diambil di masa pemerintahan baru nanti? Ya kalau ini pertanyaan bagus. Ya, bagus nih. Masalahnya parameternya itu apa? Gue udah bilang sama Erick Thohir bilang kalau gue menyelesaikan 70% dari tanggung jawab gue itu gue udah puas. Gue bilang ke Pak Erick, Bapak kalau menyelesaikan 50% saya udah puas. Oke. Karena begitu banyak yang kita harus bahas. Gini kita coba tempatkan diri kita sebagai ketua PSSI. Kalau kita fokus ke liga, oke, timnas kita abaikan, nggak dihantam nggak itu ketua PSSI? Pasti dihantam. Nah sekarang Erick fokus ke timnas. Cewek sudah diambilin pelatih Jepang. Ngoceh lagi liga. Oke, liga tugas PT LIB. Tolong kerja dengan benar biar timnas jalan, liga jalan. Pembinaan mana, bla bla. Ratu Tisha suruh ngurus pembinaan. Pelan-pelan sudah dibikin blueprintnya. Tapi nggak puas, pengen langsung instan hasil. Nah, itu dari PSSI-nya. Kalau peran pemerintah itu kan bisa mendukung dari sisi fasilitas, dari sisi infrastruktur. Dan gue rasa lewat Menpora itu sudah cukup dibantu. Kerjasama antara Menpora dan PSSI itu bagus. Jadi cuman ya hasilnya mungkin belum kelihatan sekarang. Tapi kalau dalam olahraga kita harus bersabar. Ini semua proses. Iya. Jadi gue dengan pemerintah, dengan PSSI gue udah cukup puas. Memang masih banyak kerjaan. Tapi sekali lagi nggak bisa disulap. Gitu. There is not something yang instan. Tapi kan kita orang Indonesia, coach. Ya harus Pengennya belajar. semuanya yang orang Indonesia harus belajar. Nggak boleh. Netizen harus belajar untuk seperti itu ya. Untuk nggak nyinyir, lebih berpikir positif. Kecuali kalau lu kalah 5-0 baru lu boleh nyinyir. Boleh dinyinyirin. Terus tapi dan boleh sombong. Kalau menang 5-0 boleh sombong. Enggak, kita menikmati. Bukan sombong. Hanya congkak. Jadi gue cukup puas lah. Dari Fajar Izat, apakah ada pelajaran berharga yang bisa dipetik dari pertandingan melawan Yordania U23, persiapan melawan Korsel U23? Bagaimana memotivasi para pemain untuk tampil maksimal dan meraih hasil terbaik melawan Korsel U23? Apa aja target yang ingin Anda capai timnas Indonesia di bawah kepemimpinan STY hingga 2027? Ini menarik, coach. Apa sih sebenarnya? Gini. Target coach Jasin. Satu-satu dulu. Pertanyaan pertama, pelajaran berharga yang betik, yaitu sudah kita bahas, sayap kanan harus diperbaiki, oke? Bagaimana motivasi? Gue rasa pemain nggak perlu dimotivasi lagi, tapi kalau perlu pun itu tugas Sintayong. Dia yang tahu, karena dia yang dekat, dia everyday dengan pemain ini. Tapi kalau gue jadi pemain, you don't need to motivate me, karena gue tahu target gue apa yang harus gue lakukan. Udah terpacu ya? Udah terpacu. Satu, target apa? Gini, kita itu harus sadar bahwa kualitas pemain kita itu cuma Liga 1 di Southeast Asia. Oke? Bahwa pemain-pemain diaspora kita itu juga tier 2, tier 3 di Eropa. Harus sadar. Fakta. Sejauh mana dari ini? Ada orang tanya gue, coach, kita bisa nggak ikut Piala Dunia? Gue bilang 99,99% tidak. Oke. Tapi karena gue pikir jatah Asia itu cuma 4 atau 5. Ternyata tahun depan di Amerika kan lebih banyak. Dibanyakin. Jadi 8 atau 9. Nah, baru gue bilang, eventually ada peluang. Nggak gede, let's say 25%. Ada peluang. Kalau semua tiap match kita bermain bagus, semua kompak, semua bisa ada peluang dan dibantu dengan drawing. Karena drawing itu penting. Oke? Jadi, kalau seandainya kita lolos grup, kita runner up kan, gue nggak tahu, harusnya ketemu juara grup kan, yang grup 1 ini, dan itu Jepang kan atau Korea. Ya sorry to say, yang senior ya, kalau lu ketemu Jepang sama Korea itu ya peluangnya cuma 5% untuk menang. Ya karena pemain mereka itu kan main di kasta tertinggi semua di Eropa, dan sebagai pemain inti loh, Tomiyasu. Mitoma, Minamino aja sering main sekarang. Terus belum yang di Liga Jerman, Liga Prancis. Lah kita. Iya.
Iya kan? Iya, si coach Ivar Jenner perbandingannya. aja nggak masuk tim inti Utrecht tuh. Rafael Struijk, cadangan di FC Den Haag Divisi 2. Marcelino, cadangan Belgia Divisi 2. Terus lu mau ngelawan Tomiyasu sama Mitoma dan kawan-kawan. Iya. Ya nggak make sense kan? Oke. Jadi untuk gue 2026 itu ada peluang tapi kecil tergantung drawing dan itu nggak gampang lah. Tapi kedepannya 2030 26 Piala Dunia. 2026. Ya, 2030 itu lebih visible. Karena 14 pemain-pemain muda kita lebih matang umurnya. Oh. Yang U23 ini sekarang 24 tahun, 36 tahun lagi. Kan udah 28 29 Iya. peak-peaknya umurnya mereka. Oke. Gitu. Oke. Jadi targetnya ya semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas kita. Gak harus trofi, gak harus jual. Kalau butuh trofi, lu ke pasar Senen lah, beli trofi sana banyak. Ada loh coach yang kayak gitu, orang beli trofi Ya itu mau kan dari pajak. kasihan orang-orang kayak begitu. Lu tahu nggak? Gue selama karir gue di futsal ya, Pernah beli trofi juga? kan gue pegang klub. Ya. Gue kan dirteknya PLN. Itu gue banyak trofi di rumah, banyak medali lah dari AFF, dari luar, banyak sekali. Nggak ada satu yang di kamar rumah gue, semua di tempat futsal gue. Kenapa Satu pun nggak ada nggak yang satu diambil di It's just a pajak? trophy. Lu kan punya memori yang indah yang apa? Sekali-sekali kayak gue menang 7-2 lawan Inggris, terlintas di sosmed, kayak gitu-gitulah. Padahal kemenangan gue paling penting yang ngalahin Thailand di kandang mereka 3-1. Tapi ya that's okay. Terus karena ada semua dikenang, nggak perlu ada trofi-trofi. Agak kampungan orang yang minta, nggak ngerti. Picik pikirannya kalau ngincerin trofi-trofi doang. Tapi aku bangga loh dulu les-les dapet trofi coach. Ya karena otakmu udah dicuci dengan sistem kerja kita Otakmu dicuci. yang semua harus trofi ini trofi yang padahal emang negara kita sehebat apa? Iya kan? IQ kita itu 78 loh rata-rata, nomor 130 berapa di dunia? Di Asia aja di atas Timor Leste, can you imagine? Masih di bawah Kamboja dan lain-lain. Separah itu. Itu yang selalu gue lawan. Dan itu tetap dipertahankan dikit-dikit trofi. Dia. Ya udah, kalau gitu aku mulai sekarang nggak mau terima trofi lagi. Aku maunya hanya terima giant check berupa uang. Kalau giant check mau dong. Mau. Lanjut, pertanyaan berikutnya dari Dionza. Coach, Lu suka ini Dianza ini sering tanya ini. Mantap Dianza, iya, thank you. kayaknya orang Bali deh Dianza nih. Kalau salah mohon dikoreksi, Dianza boleh komen lagi. Coach, jika pemain-pemain timnas sekarang yang masih muda udah masuk ke umur yang matang dan bisa tetap menjaga performa, apa bisa kualitas timnas senior di masa depan bisa bersaing dengan Korea dan Jepang? Apa kita bisa pelajari dari era timnas muda Evan Dimas dan kawan-kawan yang dibilang generasi emas, tapi gagal di senior? Bisa. Karena satu kita punya pelatih yang hebat. Kedua, banyak pemain dari kita yang sudah bermain di luar, di youth. Ya. Nah, pada saat mereka masuk ke pemain senior, ke depannya 4, 5, 6 tahun ke depan, ya bisa kita bersaing dengan Korea, Jepang. Memungkinkan jadi coach. Ya. Untuk proyeksi masa depan berarti ya? Ya. Dibantu dengan pemain diaspora for sure. Oke. Itu Dianza, semoga terjawab. Karena kalau kita bicara Evan Dimas dan kawan-kawan itu kan Liga 1, Liga Ang semua. Kalau ini kan pemain yang udah main di luar itu punya peluang lebih besar. Nih dari Solagasia Felinov. Halo Coach Justin, apakah Coach ke depan akan memantau progres timnas wanita U17 di bawah pelatih Mochizuki? Timnas U19 Coach Indra Syafri sama Timnas U26 Coach Nova U26, U16. U16. Karena kedepannya mereka akan jadi tulang punggung timnas senior, baik pria maupun wanita nantinya. Gue mungkin sekali-sekali gue akan nonton, tapi kalau benar-benar memantau gue nggak ada waktu, fair aja. Oke. Gue nggak ada waktu, tapi pasti sekali-sekali gue ikutin lah. Mantau tetap inilah ya. Ya pengen update lihat aja, ya pengen update ya. Itu aja.
Tapi memang mereka akan jadi tulang punggung. Mereka penting Iya dong. invest di junior dan itu juga dilakukan oleh PSSI. Jadi PSSI di bawah Erick Thohir ini ya luar biasa. Ya usia-usia muda kayak gini kan investasi Walaupun kita. jersinya harus diperbaiki ya. Tapi Kemarin aku pakai loh jersinya. yang mana? Player issue. Iya. Atau yang Yang replika. Jelek banget kan. Emang gitu ya bahannya? Makanya. Kalau kamu udah keluarkan pertanyaan, emang gitu ya bahannya? Ya itu artinya udah jelek gitu. Aku pikir gini, kalau replika kan beda bahannya sama yang Iya. player one kan. Yang player harusnya lebih issue bagus kan player issue. Iya, katanya lebih bagus. Sebenarnya nggak jelek, cuma terlalu simpel aja. Tapi yang replika is a no-no, seriously. Iya, kemarin aku pakai yang replika guys. Ada di Instagram aku fotonya. Lanjut. Dari Nap Charter. Coach, menurut Anda apa yang dibutuhkan untuk timnas kita lolos ke Piala Dunia dan pemain kita bisa berkarir di Eropa Barat, dan faktor apa yang bikin mereka mau rekrut pemain kita? Ya, Jadi, kita harus tingkatkan visi, fisik, terutama teknik dasar, akurasi passing. Kalau kita punya visi kuat, kita punya teknik dasar kuat, pasti diincar. Itu yang orang lihat, bukan skill gocek-gocek kiri kanan. Iya. Coach Jason kan mantan pelatih pasti ngerti lah ya biasanya apa sih yang biasanya dilihat ya. yang diinginkan sama sebuah tim. Sekarang masih belum, semoga kedepannya akan banyak pemain kita keluar. Kalau kita, maka dari itu kehadiran Sintayong itu penting untuk jangka panjang. Biar pemain tahu mainnya seperti apa. Karena kan timnas itu jadi representasi sepak bola kita di dunia internasional. Iya, benar. Nah kalau itu dipantau, akan lebih gampang pemain kita keluar. Kalau Witan cetak gol kayak gitu terus, dilirik kan kayak gol kedua pasti akan dipanggil lagi. Ngerti nggak? Tapi ya kalau cuma sekali orang akan bilang ya itu mungkin kebetulan. Harus konsisten juga berarti. Harus konsisten. Itu dia. Noob. Semoga terjawab. Kayak Chelsea konsisten di konsisten. ring 9. Iya. Ring Chelsea 10. itu konsisten, Coach. Konsisten nyebelinnya. Reza Alvarez, Coach. Mungkin sih jadi kesel gini ngomongnya. Reza Alvarez. Coach, mungkin saya bisa masih cetak ilmunya. Gimana sih gue? Atau sebagainya. Apaan sih sebagainya? Ya udahlah itu pokoknya. Tapi seberapa prestigious Olimpiade itu dibanding sama event-event bola kayak Pildun, Euro, AFC dan sebagainya. Padahal bukan event khusus bola. Layakkah kita berjuang mati-matian buat lolos ke sana? Dari mati-matian di lapangan sampai mati-matian lobby pemain abroad. Ya layak. Jadi di dunia itu ada 2 podium internasional yang dilihat oleh seluruh dunia. Itu saat untuk khususnya sepak bola ya. Itu Piala Dunia dan pasti. Olimpiade. Dan Olimpiade. Ya, kalau kita bicara Euro itu khusus Eropa. Piala Asia khusus Asia. Tapi kalau Pildun itu kan levelnya dunia. Yang kita incerkan sebagai atlet adalah yang level terbaik. Dunia, yang terbaik. Di sepak bola, di badminton nggak? Gue pernah ngobrol sama Taufik Hidayat. Bilang, lu kan udah pernah juara dunia, Olimpiade. Yang terbaik menurut lu siapa? Dia bilang Olimpiade. Untuk badminton itu Olimpiade. Itu udah tertingginya, Coach. Untuk badminton ya, menurut Taufik ya. Tapi gue bilang untuk sepak bola itu Piala Dunia. Dunia lah, betul. Tapi untuk U23 itu Olimpiade. Oh. Gitu. Jadi sangat amat penting. Apalagi kita tinggal segini loh. 2 kali menang lolos kita. 2 kali menang lagi, guys. Ya. Semangat. Bisa kan, Coach? Bisa. Nggak ada yang nggak bisa. We can do it. Itu dia. Gitu. Reza Jadi Alvarez. itulah kenapa mati-matian ngelobi pemain, mati-matian di lapangan. Iya. Sampai gue bikin video dengan bahasa Belanda memohon agar Nathan dilepas. Iya kan? That's all I can do. Yang lobby formal itu kan PSSI Erick Thohir. Itu kan bukan tugas gue. Tapi kita sebagai netizen kan bisa mendukung. Biar mempergampang kerjaan Erick Thohir. Itu aja. Jadi benar sepenting itu Olimpiade. Jadi mati-matian di lapangan nggak apa-apa ya, Coach? Emang harus ada effort besar. Harus. Setengah mati lah, jangan mati. Iya.
Kalau yang mati biar Chelsea aja semalam. Puas coach, Bukan puas gue yang aku. ngomong ya. Halo ya, bukan gue yang ngomong. Ya pasti coach Fans Jesse Chelsea yang ngomong gitu. ngomong. Karena coach Jesse pasti mau ngomong gitu sebelum dia, jadi aku duluan. Ayo lanjut. Dari Ricola Saputra. Coach, bahas set up play throw-nya arahan dong, soalnya cuma ini satu-satunya yang Indonesia unggul dari Korea. Saya lihat selalu ada minimal 3 orang dengan peran yang beda yang saling backup. Golnya Komang mirip banget golnya Gue Bang Jay. gak setuju kalau dia bilang satu-satunya yang unggul dari Korea. No, it's not true. Kita Ada harus yang lihat lain, kan? kombinasi kita. Golnya Marcelino ke Rizky Ridho, itu Rizky Ridho dari belakang, dia maju ke depan, sekali sentuh Witan, sekali shoot langsung gol. Golnya Marcelino assist dari Witan, dari sayap kiri, masuk passing kombinasi. Itu kekuatan kita, bukan hanya throw in. Ya, itu kekuatan kita membuat kombinasi 3-4 pemain, bola-bola pendek kayak Arsenal, penetrasi ke kotak penalti. Oke, terus finishing. Ya Arsenal kan gitu, tapi Arsenal kadang kebanyakan passing di kotak penalti. Tapi throw in memang salah satu, dan amazingnya nggak banyak klub, bahkan di klub loh, nggak banyak yang bisa lempar ke Arhan. Hebat loh. Di Eropa nggak banyak. Di Liga Inggris nggak banyak yang bisa lempar ke Arhan. Oh ya coach? Ya. Mau lihat gak? Emang dari Chelsea siapa? Nggak ada. Dari Arsenal nggak ada juga. Lumayan jauh mungkin oke, tapi kayak Arhan gitu nggak ada. Gitu. Tapi Jadi ini ternyata harus kita bukan manfaatkan. satu-satunya ya coach? Bukan satu-satunya keunggulan ya? Terlalu simple kalau satu-satunya. Masa Come cuma on. itu doang? Masa kita 4 gol lawan Jordan, 5 gol lawan Jordan lewat lemparan. Kan satu Iya, doang dari lemparan. betul, Come on. betul. Lu harus percaya dengan timnas kita, Rizkola Saputra. Tuh, Rizkolas, semoga terjawab ya. Lanjut, kita ke pertanyaan berikutnya dari Lulu. Untuk sekarang, menurut saya, cuma Marcelino yang bisa benar-benar bersaing di starting line up timnas senior. Menurut pengalaman coach sebagai pelatih, gimana caranya supaya pemain lokal average kita benar-benar bisa bersaing dengan diaspora selain cuma ngandelin daya juang yang tinggi? Dan apakah dalam kurun waktu 1-2 tahun tim senior ini bisa improve visi, teknik, mental, dan paling nggak setara dengan timnas kayak Uzbekistan atau Irak yang kemungkinan bakal jadi calon kuat bersaing di pot yang ke-7 atau 8 di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Ya, kembali lagi, gue nggak setuju juga kalau dibilang Marcelino. Gue bilang pemain kayak Rizky Ridho sama Asnawi itu bisa bersaing sama diaspora. Semoga Witan kedepannya juga bisa bersaing, semoga. Oke. Artinya lu harus berkembang. Nggak bisa, memang gue setuju nggak bisa ngandalin dengan daya juang tinggi. Tapi lu harus berkembang, terutama fokus salah satu kelemahan kita adalah akurasi passing kita. Itu jelek. Akurasi crossing, akurasi passing. Lu kalau lihat Justin Humner kasih bola 50 meter, itu sampai ke pemain. Cuman kontrolnya Kurang, atau? kontrol Ligue 1. Kontrol Liga 1. Oke. Jadi agak kurang. Nah, itu harus diperbaiki semua. Teknik dasar, mulai dari bawah dulu. Passing, kontrol, dribbling, itu harus diperbaiki. Dan shooting, finishing. Kalau itu diperbaiki, ditambah daya juang tinggi, ya ke depan kita bisa bersaing. Oke. Absolutely kita bisa bersaing. Tapi kan sebetulnya berarti kita udah sangat aware ya. Tapi mungkin nggak 1-2 tahun ini ya. Progresnya. Iya, mungkin butuh waktu lebih lama. Orang kita itu mau semua cepet. Iya kan, bener kan? Kita kan orang Indonesia kebiasaan maunya instan. Karena kita selalu dipermudah, coach. Enggak. Dengan banyak hal. Kita diperbodoh. Iya. Dipermudah, akhirnya kita jadi males. Iya. Itulah kenapa KPK penuh isinya. Karena semua mau instan, kaya, instan. Lahirnya itu 271 triliun. Beserta emas batangan. Kalau gue punya duit segitu, gue beli Chelsea, gue bubarin. Jahat banget sih motivasinya nih. Beli Chelsea terus diapain? Dia beli tim untuk dibubarin, coba. Iya. Bayangin. Gue bisa beli 2 Chelsea, duit segitu.
Cuma untuk dibubarin. Bayangin Coach Justin ya, Fans ke saya Stamford katrok Bridge dengan bilang, Chelsea. udah cabut lo semua. Iya. Sterling, angkut teman-teman Gue lo. hancurin gue jadiin mall. Stamford Bridge jadi mall. Pemain-pemainnya gimana Coach? Ya terserah, main di Fulham sono. Level Fulham. Lucu banget. Gitu, jadi nggak segampang itu. Aduh. Kembali lagi, janganlah mau semua instan. Yes. Karena ini memang penyakit dari budaya orang kita ya. Semua mau instan, Iya. mau cepet kaya. Semua kalau lu mau instan, ujungnya lu menghalalkan segalanya. Itu bener lagi. Jangan kayak gitu. Kenapa orang kenal Justin sebagai pandit dan nama gue naik terus? Fair, oke? Ya. Karena gue selalu fokus terhadap proses. Iya dong. Gue setelah 14 tahun gue berani berhenti dari TV, fokus ke YouTube sampai detik ini. Fokus proses. Baru orang sekarang kenal. Kan banyak, oh Coach Justin siapa? Dikira jatuh dari langit. Enggak. Ini sebuah proses yang lama. Iya. Yang orang tidak lihat itu. Bahkan dulu apa Coach? Apa YouTube-nya Coach Justin yang Just Talk yang dari handphone awal-awal? Sampai sekarang masih pakai handphone. Oh nggak ada perubahan ternyata. Nggak ada ya? perubahan. Ngapain berubah? Gimana sih? Wong Ya sekarang kirain aja, wong sekarang make money. Kok ngapain gue pakai kamera mahal? pakai editor Pakai nggak? handphone, pakai. Gue Tapi punya tetap 2 pakai editor, 2 designer, sama YouTube manager. Tapi Gitu. masih pakai handphone ya? Pakai. Ini being humble aja ternyata guys. Enggak, gue nggak mau ribet aja. Ada. Tinggal on up. Yang penting kontennya kan. Dan iPhone sekarang kan udah canggih gambarnya. Bisa di blur belakang, pakai cinematic dan lain-lain. Ngapain beli kamera mahal-mahal? Susah. Itu dia, irit Jadi, ongkos. Oke. Biar Lanjut. lebih cepat kaya lagi. Dari Husni. Husni Mubarok. juga sering tanya nih. Thank you Husni. Izin tanya Coach, kenapa negara besar atau luas macam China, Rusia, India yang penduduknya banyak, sepak bolanya nggak berkembang dan stuck di situ aja. Padahal SDM mereka itu banyak. Indonesia juga termasuk, tapi udah mulai berkembang. Nah, ini pertanyaan bagus. Iya. Jadi, bukan karena jumlah penduduk, tapi masalah budaya. Cina, India, Rusia masih ada lah. Terutama Cina, India. Itu nggak punya budaya sepak bola. Iya, kenapa? India itu kan influence-nya Inggris. Budayanya kriket, hoki. Di situ mereka canggih. China itu nggak pernah dijajah kalau nggak salah. Dijajah sama China Jepang jajahan mungkin. siapa ya? Dijajah Jepang mungkin. Nggak tahu. Nggak Terus? dijajah sama rajanya sendiri. Sama dinasti-dinasti itu. Kayaknya Tapi China nggak Jajah punya siapa ya? budaya sepak bola juga. Ada beberapa negara bahkan Coach ternyata Coach. Jadi intinya Yang pernah jajah Cina. kalau kita punya budaya kuat dan Indonesia punya budaya sepak bola kuat. Iya dong, bener Coach. Saya yang selama ini ya termasuk nggak begitu dipupuk lah. Nah Sayangnya. semoga dengan Erick Thohir masuk lebih berkembang, Sintayong masuk dan kedepannya penggantinya Erick Thohir semua bisa menjalankan kerjaan Erick Thohir. Iya. Gitu. Apa nih gitu? Kalau Rusia tuh apa ya? Olahraganya vodka kalau nggak salah ya. Iya, vodka. Pinter loh. Vodka turnamen kalau di Rusia. Oke, kita lanjut. Suliarto Karta, Coach, kalau untuk timnas lebih pilih mana? Mendatangkan pemain ternama serta berkualitas atau mencetak pemain muda berkualitas dari akademi? Paralel. Dua-dua. Dua-duanya. Dua-dua. Jadi nggak ada. Sama kayak orang bilang, Coach lu kan suka sepak bola Indah. Iya, penting. Oh, penting banget. Sekarang gue tanya, lu mau main jelek menang atau lu main bagus nggak menang? Kenapa pertanyaan itu? Kenapa pertanyaannya tidak main bagus dan menang? Iya kan? Emang nggak bisa? Ya bisa. Bisa banget. Sudah terbukti. Pep di Barcelona, di City, di Munchen, Klopp di Liverpool. Bisa main bagus dan menang. Kenapa harus main jelek dan menang? Nah sama kayak ini, dua-duanya bagus. Dua-duanya tuh harus berjalan paralel dan nggak saling bentrok kan? Kan bisa dilakukan dua-duanya. Betul. Gitu. Jadi nggak ada Suliarto salahnya Karta. ya. Oke? Untuk dua-duanya secara bersamaan. Iya. Itu Suliarto. Terima kasih Mas Suliarto. Kata-kata hari ini.
Percaya proses. Tidak ada yang instan. Yang instan itu hanya gol jatuh dari langit dari Mudrik. Itu aja. Yang lain nggak ada. Sisanya percaya proses. Itu penting, proses. Oke? Kalau dari aku nggak ada. Hari ini aku lagi bete karena kekalahan. Bukan kalah lagi, diinjek-injek. Makanya. Digoreng sampai gosong itu Chelsea. Ya udah, teman-teman semuanya Sportifiers, thank you so much udah nongkrong bareng kita di Sportify Indonesia. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa lagi. Sehat selalu. Coach Justin juga sehat selalu. See you next time. Yang timnya baru menang. Bye.